Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Gigi Surabaya, Dr. Gigi Rizky Adi. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas sebuah survei. Kemarin saya sempat melakukan survei di sosial media saya tentang alasan teman-teman saat pergi ke dokter gigi itu saat kapan. Nah, simak setelah yang satu ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut nonton video dari saya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan subscribe, like, and share-nya dari teman-teman membuat kami lebih semangat lagi untuk membagikan video seputar dunia kedokteran gigi. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kemarin saya sempat survei di sosial media saya. Tapi sebelum saya membahas hasil surveinya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman karena kemarin YouTube channel saya sudah alhamdulillah sudah bisa dimonetize karena sudah mencapai 4.000 jam dan alhamdulillah subscribernya kemarin sudah mencapai 2.000. Ya memang kalau dibanding sama youtuber lain ini sangat jauh lah, tapi kan ini merupakan suatu prestasi buat kami tersendiri. Jadi di sini kita akan lebih bersemangat lagi karena istilahnya kita kan dapat reward dari YouTube. Berarti sekarang di YouTube ini Dr. Gigi Surabaya udah mulai ada diperhitungkan. Oke teman-teman, kemarin saya sempat melakukan survei di sosial media saya. Kebetulan sosial media saya ada di Instagram dan ada di Facebook. Jadi kita melakukan survei. Saya bertanya kepada teman-teman semua, kapan kalian pergi ke dokter gigi? Nah ternyata dari hasil surveinya ini teman-teman bisa saya akan tampilkan. Ternyata dari hasil surveinya adalah 75% dari teman-teman ini akan pergi ke dokter gigi saat mengalami sakit gigi. Dan yang 25% adalah periksa rutin. Nah, setelah saya breakdown, saya tanya kepada teman-teman di Instagram, loh, kenapa kok baru saat sakit gigi alasannya apa? Bisa ternyata di kolom komentar itu ada teman-teman yang bilang karena biaya, perkara biaya. Terus ada teman-teman yang bilang juga tentang edukasi dini, karena di Indonesia tidak diedukasi sejak dini. Dari zaman kita sekolah dulu jarang sekali untuk diedukasi, apalagi untuk yang angkatan tahun 80 atau 90-an itu kan jarang mungkin. Ya dulu istilahnya malah kalau kita nggak mau makan atau kita nggak mau sekolah pasti sama orang tua kita ditakut-takutin, hei kamu nanti tak bawa ke dokter. Jadi dokter itu akan menjadi sebuah momok bagi teman-teman semua, termasuk saya dulu waktu sebelum saya menjadi dokter. Terus karena ada juga alasannya yang nggak ada yang nganter. Jadi istilahnya nggak ada yang nganter, dan ada yang juga alasannya ini takut dok kalau setelah diperiksa ternyata gigi saya ada yang harus dicabut. Oke. Terus ada yang saya kalau ke dokter gigi biasanya kalau pas bermasalah saja dok, karena ada alasan waktu, karena mungkin netizennya lagi kerjanya sibuk ya teman-teman. Terus karena biaya dok, andai kata biaya tersebut ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Oke. Oke teman-teman, saya akan jelaskan sedikit. Jadi sebenarnya yang teman-teman lakukan di 75% hasil survei saya itu adalah hal yang salah. Karena kalau satu alasan biaya, justru malah dengan teman-teman saat datang ke dokter gigi, dengan saat menunggu teman-teman giginya sakit, itu teman-teman akan mengeluarkan biaya yang ekstra. Loh dok, kenapa bisa seperti itu? Satu, saat teman-teman giginya sakit, berarti kemungkinannya lubangnya itu udah terlalu besar. Kalau lubang udah terlalu besar, lubang pada gigi ini, dia tidak akan bisa langsung satu kali ketemu dengan dokter. Misalnya lubangnya udah besar, ternyata belum mengenai yang warna pink ini adalah pembuluh darah dan saraf, belum mengenai ini, masih ada di dentin, dia masih bisa dilakukan full capping. Sedangkan kalau teman-teman lubangnya hanya di email gigi saja atau di dentin tapi masih sedikit, itu bisa satu kali kunjungan, berarti habis dibor langsung ditambal. Berarti menghemat waktu dan biaya sebenarnya teman-teman. Yang kedua, nanti kalau udah mengenai ruang pulpa ini biasanya keluhannya adalah nyeri spontan. Nyeri spontan ini yang kita maksud adalah nyeri yang tanpa digunakan saat makan atau minum teman-teman. Jadi biasanya nggak ada rangsangan, nggak ada aktivitas fisik, aktivitas mekanik di dalam rongga mulut kita, tapi gigi kita ini merasa cenut atau sakit. Jadi nggak ada faktor penyebabnya, dia sakit sendiri. Nah itu berarti sudah mengenai pembuluh darah dan saraf. Nah kalau udah mengenai pembuluh darah dan saraf seperti itu teman-teman, itu malah lebih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Satu, kita harus melakukan, misalnya teman-teman takut untuk dicabut. Terapinya ada dua sih teman-teman sebenarnya. Kalau udah ada sampai di pembuluh darah sama saraf,
satu terapinya harus dicabut, atau yang kedua terapinya dibersihkan sarafnya, saluran akarnya, terus dibuatkan pasak dan kron. Jelas itu pasti biayanya jauh lebih besar lagi. Dicabut pun teman-teman, setelah dicabut, apabila teman-teman nggak mengganti gigi dengan gigi yang habis dicabut tadi dengan gigi palsu, berarti nanti gigi yang ada di dalam rongga mulut teman-teman, dia susunannya akan berubah, dia akan rusak susunannya. Nah, jadi teman-teman tadi juga harus cabut, juga harus bikin gigi. Terus yang rawat akar harus dirawat akar, biayanya udah kena perawatan akar, terus pembuatan pasaknya dan pembuatan kron giginya. Nah, lebih besar lagi kan teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang masalah biaya atau takut biaya, sebenarnya enggak. Kalau teman-teman datang awal, mungkin kontrol per 6 bulan sekali sambil dicek karang giginya dengan gigi-gigi yang berlubang. Mungkin teman-teman hanya membersihkan karang per 6 bulan dengan menempel gigi. Istilahnya biayanya tidak terlalu besar dibanding teman-teman harus kunjungan seperti itu. Terus tadi yang teman-teman yang alasannya di waktu. Nah, teman-teman kalau misalnya datang seperti itu tadi, alasan saya waktu untuk saya kerja. Nah, bandingkan teman-teman hanya datang 1 kali per 6 bulan ke dokter gigi tersebut dengan dicek semuanya, oh giginya bagus Pak, udah nggak ada masalah, nanti ketemu lagi ya per 6 bulan ya dengan saya. Habis itu teman-teman datang, oh duduk sakit gigi dok ini diperiksa, nggak bisa 1 kali kunjungan untuk perawatan saluran akar, teman-teman akan wasting time lagi, buang waktu lagi. Nah, mengganggu waktu kerja teman-teman, kuliah teman-teman atau belajar teman-teman. Nah, tadi perawatan akar paling nggak ketemunya 4 kali dalam 1 minggu, berarti teman-teman udah membuang waktu lagi 4 minggu. Dan biasanya 1 kali ketemuan untuk perawatan akar itu range waktunya antara 30 menit sampai 1 jam. Nah, buang waktunya lebih lama lagi. Belum lagi nanti ketemu lagi pasang pasak dalam minggu selanjutnya yang ke-5. Pemasangan kronnya di minggu ke-6, berarti 6 minggu teman-teman harus membuang waktu. Jadi kalau alasan saya nggak ada waktu, berarti alasan waktu juga salah. Oke, yang alasan selanjutnya biasanya zaman kita sekolah dulu, zaman saya sekolah, saya angkatan tahun 90-an, berarti memang jarang dulu di sekolah-sekolah itu ada UKGS, unit kesehatan gigi sekolah. Sedangkan kalau untuk anak-anak zaman sekarang itu di sekolah anak saya yang TK itu udah ada UKGS-nya, dia ada dokter giginya di situ. Jadi anak-anak ini dari sejak dini dia udah diajari berapa bulan sekali harus ke dokter gigi, teknik dan cara gosok giginya yang benar. Sedangkan kalau zaman kita dulu, kalau kita nggak mau makan malah sama orang tua kita udah ditakut-takutin nih teman-teman. Awas ya kamu nggak mau makan ya, awas ya kamu nggak mau sekolah ya, tak bawa ke dokter nanti biar disuntik. Jadi mindset kita kepada dokter biasanya sampai ke bawah sampai kita dewasa seperti ini, jadi kita udah merasa takut teman-teman. Nah ya oke. Itu sih teman-teman, kemarin saya membahas sedikit tentang survei yang saya lakukan, survei kecil-kecilan lah istilahnya. Dan sebenarnya lebih baik kita melakukan pencegahan itu lebih murah dan lebih nggak buang-buang waktu daripada kita harus mengobati. Oke teman-teman, sekian sih video kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.